rilis single selanjutnya yang berjudul Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki. Nah, lagu tersebut dituduh menjiplak lagu milik Cat Stevens yang berjudul Father and Son. Halo lurku semua, bertemu lagi dengan saya Mas Pur di channel Mas Pur. Oke, di video kali ini saya tidak akan membahas tentang cerita horor ataupun kisah-kisah seram lainnya. Di video ini saya akan menceritakan sesuatu hal yang sangat-sangat berbeda lur. Di video ini saya akan membahas tentang band yang besar di Indonesia, atau lebih tepatnya sejarah band terkenal di Indonesia. Band tersebut adalah Sheila on 7. Untuk kalian semua yang penasaran tentang sejarah atau awal mula terbentuknya band Sheila on 7 ini akan dibahas di video ini. Oke, kita langsung ke ceritanya lur. Cerita berawal dari Adam dan Sakti yang memiliki band bernama WHY Gang. Nah, Adam dan Sakti kemudian mengajak Duta untuk mengisi vokal di band tersebut. Duta ini dipilih berbekal dari cerita Adam bahwa Adam dan Duta merupakan langganan pengisi acara di 17-an Agustus di komplek mereka. Dengan format Duta menjadi vokalis dan Adam menjadi pengisi gitar akustiknya. Berbicara mengenai WHY Gang, Adam dan Sakti saat itu masih sering bertukar posisi. Bertukar posisinya ini tergantung dari lagu yang mereka bawakan lor. Namun kebetulan band yang beranggotakan Adam, Sakti, Duta, dan salah satu drummer yang bernama Agung ini belum sempat mencicipi panggung musik lor. Mereka masih sebatas latihan atau jamming di studio musik lor. Di studio musik tersebut, band ini sering mengcover lagu-lagu terkenal dan ikut audisi atau seleksi agar dapat tampil di acara tersebut. Setahun berselang setelah WHY Gang ini vakum, kemudian Sakti, Adam, dan Duta berkenalan dengan Eros. Kemudian mereka berempat memutuskan untuk memulai sebuah band baru. Dan bertemulah mereka dengan Anton, sang pemain drum yang dikenalkan oleh Eros pada saat latihan pertama di studio musik. Setelah latihan pertama selesai, akhirnya mereka memutuskan untuk sebuah nama pada band ini. Nama yang mereka pilih yaitu Sheila Gang. Jadi namanya tidak langsung Sheila on 7 loh, tapi Sheila Gang. Dan pada tanggal 6 Mei 1996 dijadikan hari lahir band mereka yang dinamakan Sheila Gang tadi. Sheila Gang ini sering tampil di pensi-pensi dan festival band SMA se-Jateng DIY selama kurang lebih 2 tahun. Hingga pada pertengahan tahun 1998, akhirnya mereka mendapatkan kontrak rekaman pertama mereka dengan pihak label Sony Music Entertainment Indonesia. Nah, di sini akhirnya mereka merubah nama Sheila Gang menjadi Sheila on 7. Dan nama Sheila Gang ini kemudian digunakan untuk pendengar setia karya-karya mereka, atau bisa disebut dengan nama fanbase-nya lur. Nah, awal mula nama Sheila on 7 yaitu dari kata Sheila yang sebenarnya diambil dari nama teman SMA Eros yang kebetulan juga teman dari Duta dan Adam. Alkisah saat pertama kali Adam berkenalan dengan Eros, Adam memanggil Eros dengan sebutan temannya Sheila ya. Dan Eros pun menjawab, "Kamu temannya Sheila juga ya?" Sehingga nama tersebut seringkali disebut dalam perbincangan mereka lur. Sedangkan on 7 maksudnya adalah pada 7 nada yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Sehingga nama Sheila on 7 kira-kira artinya adalah teman-temannya Sheila yang memainkan 7 nada. Nah, karya pertama yang dihasilkan oleh Sheila on 7 ini adalah album yang bernama Sheila on 7 sama seperti nama bandnya. Single pertama mereka yaitu berjudul Kita yang sebelumnya rilis terlebih dahulu pada akhir Februari 1999. Dengan video klip yang dibintangi para pemeran sinetron Lupus seperti Irji dan Mona Ratuliu. Namun penjualan album pertama Sheila on 7 ini sempat sedikit seret lor selama 2 bulanan. Namun yang paling fenomenal di album pertama ini adalah single kedua yang berjudul Dan. Lagu ini berhasil meracuni seluruh pendengar musik Indonesia. Bahkan lagu dengan komposisi yang sederhana ini berhasil mencetak rekor baru, menjadi nomor 1 di chart MTV Ampus selama 40 minggu. Dan berhasil menjadi Song of the Year selama 2 tahun berturut-turut. Hingga kini belum ada lagu Indonesia yang berhasil menyamai rekor lagu karya Eros Chandra ini.
Gak heran kalau Sheila on 7 menjelma menjadi idola para remaja yang selalu menjadi buruan wartawan kemanapun ia pergi. Kemudian lanjut rilis single selanjutnya yang berjudul Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki. Nah, lagu tersebut dituduh menjiplak lagu milik Cat Stevens yang berjudul Father and Son. Namun berita miring tersebut tidak menggoyahkan popularitas Sheila on 7 saat itu. Album pertama Sheila on 7 yang bernama Sheila on 7 ini terjual mencapai 1,5 juta keping. Awalnya banyak yang mempertanyakan tentang kemampuan bermusik dari Sheila on 7 ini loh. Karena musik yang mereka mainkan sangat sederhana dan easy listening. Namun akhirnya mereka berhasil menjawab keraguan publik karena nyatanya sampai sekarang Sheila on 7 tetap konsisten dalam berkarya dan berprestasi. Berkat album perdananya ini, Sheila on 7 meraih banyak penghargaan, salah satunya Best Newcomer di MTV Indonesia Music Award 2000. Seiring perjalanan Sheila on 7 yang sedang naik daun, pada tahun 2004, Sheila on 7 harus berpisah dengan Anton sang pemain drum. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang alasan kenapa Anton ini berpisah dengan Sheila on 7. Awal tahun 2000 merupakan tahun-tahun yang sangat sibuk bagi Sheila on 7. Mereka sibuk membuat sejumlah album dan jadwal tur yang sangat padat. Di sela kegiatan break, Anton berangkat ke Malaysia untuk menonton MotoGP. Saat itu sedang sibuk dengan album Perjalanan Tangguh, kemudian tur di banyak kota. Dipotong break bulan puasa Oktober 2004. Setelah lebaran, Sheila on 7 melanjutkan turnya. Nah, saat break tersebut, Sheila on 7 ini tidak ada jadwal. Kemudian Anton ini memenangkan sebuah undian dengan hadiah menonton MotoGP di Malaysia. Saat itu pada tahun 2004. Karena Anton merasa tidak ada jadwal di Sheila on 7, maka ia memutuskan untuk berangkat menonton MotoGP tersebut di Malaysia. Sepulang dari Malaysia, Anton ini sempat sakit demam selama seminggu. Kemudian Anton dipanggil ke kantor manajemen dan disodorkan surat pengunduran diri. Yang dimana Anton ini tidak pernah membuat surat itu loh. Di dalam surat tersebut ditulis saya mengundurkan diri dengan alasan bla 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 seperti itu lalu. Dan di dalam surat tersebut Anton berhak mendapatkan pesangon sebesar 15 juta rupiah. Surat tersebut sampai sekarang masih disimpan oleh Anton. Anton mengungkapkan bahwa ia tidak pernah membuat surat pengunduran diri tersebut. Saat pemanggilan tersebut cuma ada Adam dan manajernya. Seperti yang diketahui, sempat ada gosip bermunculan jika Anton ini disebut tidak disiplin karena sering meninggalkan band dan lebih mementingkan kepentingan komunitas lain. Nah, di sini saya tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kemudian posisi Anton ini digantikan oleh Brian. Awalnya Brian ini hanya menjadi additional player atau personil tidak tetap. Brian dikontrak menjadi additional player selama 6 bulan. Jika saat evaluasi tidak ada permasalahan, maka lanjut lagi kontrak selama 6 bulan dan seterusnya. Menurut kontrak, selama masa kontrak Brian tidak boleh main untuk pihak lain. Jadi fokus untuk Sheila on 7 meskipun dia masih additional. Selain itu, karena ia berstatus sebagai additional player, maka Brian tidak dilibatkan dalam proses penciptaan lagu atau aransemen untuk rekaman. Sebelum bergabung dengan Sheila on 7, Brian adalah seorang drummer di band Tiket yang dibangun oleh Opet Alatas, mantan pemain bass di band Gigi. Namun sebelumnya Tiket ini sudah bubar sebelum Brian mengikuti audisi yang diadakan oleh Sheila on 7 untuk menemukan drummer pengganti Anton. Kemudian pada 2006, Brian resmi menjadi pemain tetap di Sheila on 7. Namun di tahun 2006 tersebut bertepatan juga dengan berpisahnya Sakti sang gitaris. Alasan Sakti keluar dari Sheila on 7 yaitu ia memutuskan untuk mengubah jalan hidupnya, atau lebih tepatnya yaitu hijrah. Saat ini Sakti sudah tidak lagi berprofesi sebagai musisi atau anak band, namun sebagai pendakwah. Nah, sampai saat ini Sheila on 7 bertahan dengan 4 personilnya, yaitu Duta, Adam, Eros, dan Brian. Dan sampai sekarang Sheila on 7 ini masih eksis loh, dengan meluncurkan album ataupun single lainnya dan tetap mendapatkan penghargaan di ajang-ajang musik. Oke, itu tadi cerita tentang awal mula Sheila on 7 dan perjalanannya loh. Mohon maaf jika ada informasi yang saya ucapkan salah. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video ini jika bermanfaat loh. Oke, cukup sekian video dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam seluruhku.